perkenalkan nama saya Siti Gustia Ramasari. Saya mahasiswa dari Magister Manajemen kelas 461. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang mata kuliah di semester ini, yaitu analisis lingkungan bisnis. Kita mulai ya. Kita akan mulai dari activity yang pertama, yaitu focus on your organization. Organisasi yang saya pilih ialah Pizza Hut. Pizza Hut merupakan restoran berantai dan waralaba makanan internasional. Adapun input dalam Pizza Hut yaitu bahan makanan, pegawai yang ada dalam restoran, koki dan materialnya, fasilitas yang tersedia, pelanggan ataupun konsumen. Dari input tersebut dihasilkanlah output di dalam Pizza Hut. Output di Pizza Hut itu berbagai macam, mulai dari snack, minuman, chicken, hot promo, dan lain-lainnya. Dalam Pizza Hut ada juga internal environment atau lingkungan internal. Lingkungan internalnya terdiri dari produksi dan operasi, sumber daya manusia, serta pelayanan. Ini akan meningkatkan bisnis dari Pizza Hut tersebut. Karena ketika internal environment-nya bagus, perusahaan tersebut akan memiliki kualitas yang baik juga. Adapun core values dari Pizza Hut yaitu integritas, keunggulan, pertumbuhan usaha, serta keuntungan. Core values Pizza Hut tersebut terus-menerus dikembangkan oleh Pizza Hut sehingga mereka menjadi perusahaan yang memiliki nilai jual yang tinggi karena memiliki internal environment dan core values yang baik. Selain internal environment atau core values, sebuah organisasi maupun perusahaan sudah seharusnya dan sebaiknya mereka memiliki visi dan misi, karena dengan visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu akan memacu perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang lebih baik. Lalu selanjutnya yaitu organization culture atau budaya dari organisasi. Sebuah perusahaan atau organisasi mereka memiliki budaya mereka sendiri yang menjadi ciri khas dari mereka. Contohnya seperti Pizza Hut, mereka memiliki budaya yang pertama cleanliness, hospitality, accuracy maintenance, quality product and speed. Kita akan melanjutkan dengan structural change atau perampingan organisasi. Di sini ada sebuah kasus dari Northwestern Memorial Hospital announces corporate reorganization. Mereka melakukan perampingan organisasi dan dapat disimpulkan dengan perampingan organisasi tersebut dengan perubahan struktural perusahaan dengan mengubah sistem yang ada untuk mengefektifkan serta mengefisiensikan perusahaan menjadi lebih baik. Lalu mereka melakukan tersebut untuk memudahkan lebih fokus dalam pengabdian, pelatihan, serta pelayanan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan reorganisasi tersebut, mereka lebih memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dianggap penting. Makanya banyak perusahaan melakukan reorganisasi. Dan selanjutnya itu ada the internal environment dari First Union's Design for Bank Insurance Success. Di sini dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa perubahan budaya perusahaan mereka itu mengutamakan perubahan lewat lingkungan internal, yaitu terutama dalam skill, marketing, respon terhadap pelanggan, budaya perusahaan lewat pegawai-pegawai mereka yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga dengan mereka memperbaharui lingkungan internal mereka, mereka menjadi perusahaan asuransi yang berhasil. Selain melakukan perampingan perusahaan juga baik untuk melakukan balance scorecard. Sebenarnya apa sih benefit atau keuntungan serta manfaat yang diperoleh perusahaan ketika mereka melakukan the balance scorecard? Di sini terdapat 5 benefit yang diperoleh oleh perusahaan. Yang pertama ialah perencanaan strategi yang lebih baik, peningkatan komunikasi strategi dan eksekusi, penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik, informasi manajemen yang lebih berkualitas, serta peningkatan pelaporan perusahaan yang lebih baik. Selain itu, juga terdapat objektivitas untuk sebuah departemen. Objektivitas yang diperoleh yaitu menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi mereka, memantau perkembangan perusahaan untuk menuju target, mengukir perkembangan perusahaan juga untuk menuju target yang lebih baik, menentukan prioritas produk dan pelayanan dari sebuah perusahaan, dan mengkomunikasikan semua strategi yang terbaik untuk perusahaan. Lalu dalam hal ini juga terperoleh BCG Matrix, Categories, dan Explanation. Ada 4 BCG Matrix, yaitu Dog, Problem, Children, Case, Goals, dan Star. Ini memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing, dan Pizza Hut ada pada Stars. Selanjutnya kita akan membahas tentang stakeholders. Stakeholders itu ialah pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki kebutuhan mereka masing-masing. Lalu bagaimana sih kita dapat memiliki stakeholders yang terbaik untuk perusahaan kita atau organisasi kita? Yang kita perlu lakukan yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu setiap stakeholders kita. Kita harus list mana stakeholders yang memenuhi dengan kebutuhan kita. Contohnya, apa yang mereka kontribusikan dalam perusahaan kita, yaitu fungsi atau koneksi mereka ke organisasi kita. Lalu yang kedua, kita itu harus collect information dari mereka.
Contohnya itu kita kolek dari interest, influence, involvement, dan impact, pengaruh mereka untuk organisasi kita. Lalu yang ketiga, klasifikasikan mereka. Klasifikasikan dapat memenuhi tuntutan pemangku kepentingan dengan yang paling baik, sehingga dengan mempertimbangkan kepentingan pengaruh mereka, kita dapat melibatkan kepentingan. Berikut beberapa pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pizza Hut. Pemangku kepentingan sehingga perusahaan Pizza Hut dapat berjalan, memproduksi, dan menjadi perusahaan yang ternama. Selanjutnya kita akan membahas what is a market economy. Silakan dilihat ya video yang ditampilkan ini tentang market economy. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya market research. Apa sih market research itu? Market research adalah fungsi yang menghubungkan konsumen atau pelanggan dan publik dengan pemasaran melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran. Tujuan utama dari market research adalah untuk mengidentifikasi dan membantu bagaimana dalam mengubah elemen dalam marketing agar mampu langsung berdampak terhadap para pelanggan. Tujuan dari market research ini sebenarnya untuk mengetahui apakah produk tersebut diminati oleh para pelanggan di pasaran atau tidak. Ketika produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan atau organisasi ternyata tidak diminati oleh pelanggan di pasaran dan semua mengatakan no, mungkin ada yang salah dalam produk tersebut dalam sisi segmentasi atau hal lainnya. Mungkin produk tersebut tidak perlu lagi untuk diproduksi atau diganti segmentasinya. Dalam hal ini Pizza Hut dalam market research-nya yang mengetahui secara global melalui media sosial dan informasi lainnya, banyak masyarakat yang tertarik terhadap Pizza Hut. Membahas the Ansoff Matrix. The Ansoff Matrix yang diperoleh dari perusahaan Pizza Hut dapat kita lihat pada layar yang ada, bagan yang ada pada layar ini. Dan penjelasannya, Pizza Hut itu telah memiliki banyak penggerak terbaik dari mulai dia memasarkannya. Strategi pemasaran mereka menggunakan strategi pemasaran dari masa lalu, yaitu mengembangkan topping-topping yang berbeda pada setiap Pizza Hut. Dan mereka juga memiliki variasi-variasi berbeda yang mereka selalu inovasikan dalam setiap produk-produk mereka di berbagai negara. Itulah makanya market daripada Pizza Hut ini memiliki keunggulan daripada pizza-pizza yang lain. Dia dapat merajai pasar perpizzahan. Lalu setelah itu kita akan melihat industri analisis dari Pizza Hut tersebut. Industri analisisnya memiliki strengths, weakness, opportunities, dan threats. Dapat dilihat dari bagan yang ada pada layar ini ya. Saatnya kita akan membahas tentang pastel analysis atau analisis pastel. Analisis pastel ini digunakan untuk menganalisis beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi Pizza Hut. Contohnya ada political factors, economy factors, social factors, technology factors, dan environment factors, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Yang pertama kita mau melihat analisis ekonomi yang mempengaruhi Pizza Hut, yaitu keadaan ekonomi suatu negara sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Berbagai kebijakan ekonomi telah dibuat dan ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan Pizza Hut yang ada di Indonesia maupun negara lain. Lalu kita juga dapat melihat analisis dalam sosial budaya. Masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Oleh karena itu, kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pangan halal menjadi salah satu indikator mutu makanan. Sertifikat halal yang dimiliki oleh restoran Pizza Hut dapat mempengaruhi mereka untuk menguasai pangsa pasar di Indonesia. Dan kita juga dapat melihat analisis teknologi. Analisis teknologi terus berkembang ya seiring perkembangan zaman. Dan Pizza Hut dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut dalam berbagai hal. Memudahkan proses produksi, memudahkan juga sistem administrasi, dan juga menggunakan teknologi dengan menggabungkan diri terhadap GrabFood untuk lebih memudahkan pengiriman. Dan kita akan melihat analisis environment atau analisis lingkungan. Pizza Hut telah menjadi bagian masyarakat yang mengerti pelestarian lingkungan, dan Pizza Hut berkomitmen untuk menjaga bisnis mereka ramah lingkungan.
Selain telah membahas pastel analysis, kita juga akan membahas SWOT analysis. SWOT analysis yang dimiliki oleh Pizza Hut yang pertama ialah strength. Strength-nya itu, merek Pizza Hut dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, memiliki rasa yang khas serta varian yang cukup, mempunyai outlet yang lebih banyak daripada Pizza Hut yang merek lainnya lagi, dan memiliki informasi yang baik dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu weakness-nya, inovasi dalam mengatasi persaingan masih sangat kurang, ekspansi dalam memenuhi keinginan pasar juga masih lambat, dan opportunity-nya ialah mengeluarkan jenis produk baru yang lebih berkualitas, memperluas saluran distribusi, dan yang lainnya. Dan tricks-nya, adanya kompetitor yang memiliki produk yang sama namun tidak seperti Pizza Hut. Kenaikan biaya produksi, banyak konsumen yang mulai bosan, persepsi konsumen yang berubah dari fast food ke healthy food. Apalagi di zaman sekarang yang lebih banyak katanya menggunakan mecin, jadi mereka beralih ke healthy food. Sekianlah presentasi dari saya dan beberapa video-video dan pemahaman-pemahaman tentang analisis lingkungan bisnis. Semoga apa yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi semua yang mendengarkan, terlebih teman-teman yang sedang menjalani masa-masa kuliah dengan mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Dan kita semakin paham apa saja materi-materi tentang analisis lingkungan bisnis. Terima kasih.